konco-konco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbak Dona. Saya anak sekaligus manajer dari Abah Thoyib akan melanjutkan video di konten ini, yaitu sinau bareng Abah Thoyib. Yang mana artinya di video ini, di konten ini kita itu sinau bareng, belajar bareng, sinau barengan. Apabila ada salah, ada keliru dari saya mohon maaf ya. Nanti kalau ada yang keliru, konco-konco bisa membenarkan, ada yang kurang, konco-konco bisa menambahkan. Kalau ada yang salah, konco-konco harap maklumi ya, namanya ini masih belajar. Ini anak saya konco-konco, usianya masih 3 tahun. Ini dalam masa pertumbuhan. Namanya Aldion. Saya minta doanya semoga anaknya itu nanti pandai, cerdas, cepat besar, dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama ya konco-konco. Allahumma amin. Baik konco-konco, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalau kita itu berkenalan. Katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu, kalau saya Mbak Dona, saya dari Tulungagung. Dan kalau konco-konco dari mana, monggo silakan ditulis di kolom komentar agar kita itu saling kenal. Karena kan kalau nggak enak juga ya nonton kalau nggak kenal namanya siapa, mungkin yang sering absen siapa. Nanti kalau saya banyak rezeki, insya Allah kalau ada sisa-sisa kaos, nggak sisa sih, kalau ada kaos yang kan biasanya saya kasihkan ke orang-orang ya, nanti kalau ada kaos nanti mungkin akan saya kasihkan kepada saudara saya atau teman-teman konco-konco yang sering menonton. Iya saya. Iya. Nah, bentar. Buat konco-konco yang sering menonton, jadi buat teman-teman yang paling rajin komen, nanti akan saya kasih kaos insya Allah ya. Kalau ada rezeki akan saya kasih kaos, karena saya usahanya kaos. Kalau ada nanti saya kasih kaos dari saya buat konco-konco yang rajin komen. Sumpah Dion lagi aktif banget, jadi suka sliwer-sliwer ya konco. Nah seperti itu. Baik, langsung aja ke pembahasan. Aduh banyak banget ya koncong diminta Dion yang mainan, yang minum, yang susu. Aduh sumpah kalau punya anak emang ya itulah nikmatnya jadi seorang ibu, bapak, dan punya anak yang agak aktif. Langsung saja ke Minggu Pahing ya, Minggu Pahing. Iya sayang. Nah, Minggu Pahing. Nah, minggu itu 5 dan pahing itu 9, ketemunya 14. Sayang. Nah, 14 yang artinya ini dipercaya akan membawa rezeki yang besar dan banyak untuk keluarga, karena nilai 14 itu termasuk dalam golongan menengah ke atas ya. Karena memang dipercaya kalau jumlah semakin besar itu akan mendatangkan rezeki yang banyak untuk ayah ibu, keluarga, saudara, dan bahkan si pemilik weton Minggu Pahing sendiri. Baik, langsung saja ya. Watak Minggu Pahing itu dalam naungan seperti lakuning rembulan, yang mana artinya dia itu bisa mengayomi orang-orang, bisa menerangi orang-orang dalam hati-hati yang sedang redup, atau menerangi orang-orang yang sedang berhati gelap, mungkin lagi buntu pikirannya, lagi susah. Dan setiap orang yang bersanding dengan Minggu Pahing ini, dia itu orangnya tuh akan merasa sangat nyaman dan cocok sekali. Seperti itu ya. Serta orang itu biasanya Minggu Pahing itu orangnya itu bisa semangat sampai titik pencapaian itu didapat. Dia tuh semangatnya tuh 45, semangatnya tuh pol. Dia itu juga cocok sebagai seorang pemimpin yang tangguh, dan dia itu orangnya cerdas. Tapi biasanya karena dia merasa cerdas, dia itu agak sedikit sombong, sehingga dia itu merasa adigung gitu. Adigung itu merasa sombong, merasa dirinya itu udah paling besar. Nah seperti itu ya watak Minggu Pahing. Dan dia itu menganggap uang itu adalah segalanya. Jadi dia itu menganggap bahwa harta itu adalah segalanya, sehingga kehidupannya itu hanya untuk mencari harta saja. Dan dia itu tidak menggemar menjajan, dia itu nabung.
Jadi uangnya tuh cukup disimpan, dipegang sampai benar-benar dia itu punya uang banyak. Dan jeleknya dari Minggu Pahing ini, dia itu pelitnya tuh minta ampun ya. Ini perhitungannya seperti itu, gambaran dari Minggu Pahing tuh orangnya pelit, tapi dia tuh cerdas, pandai, dan membuat semua orang tuh sayang gitu. Apalagi dari cara bicaranya, dia tuh bisa menyesuaikan diri ya antara dengan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua tuh bisa. Tapi ya itu, dia tuh pelitnya minta ampun. Seperti itu ya konco-konco. Baik, mau nulis apa saya? Baik, langsung kita tulis rezekinya saja ya. Rezeki itu ada 5, sedangkan Neptunya itu ada 14. Kalau rezeki ada 5, 14 dibagi 5 itu sisanya 4. Jadi 5 itu ada guru, sandang, pangan, papan, dan gawean. Nah, ada 5, berarti kalau sisa 4 berarti ada guru, sandang, pangan, dan papan. Jadi usaha yang cocok untuk Minggu Pahing ini usahanya papan. Papan itu bisa berarti bukan papan kayu ya, yang berhubungan dengan papan, mungkin bisa jual beli tanah, material, toko bangunan, atau mungkin bahan-bahan untuk membuat kebutuhan-kebutuhan yang buat membangun papan, atau mungkin jual kayu juga bisa berhubungan dengan papan. Seperti itu ya konco-konco. Langsung yang terlewat wataknya. Kalau gambarannya si Minggu Pahing kan tadi kan dia tuh seperti lakuning rembulan ya. Kalau ini watak, saya agak sedikit fu ya konco. Watak ini dia itu wataknya itu ada 5. Watak itu juga ada 5 ya. Ada Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, dan Mino. Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, dan Mino. Dan kalau 14 dibagi 5 itu sisanya tuh 4 ya. Ada rambut. Ada Sarmo, Sarpo, Rojo, dan Kukilo. Kukilo itu artinya burung. Kukilo, burung. Wataknya seperti burung. Mau dia burung mahal, murah, liar, galak, jinak, burung jelek, burung bagus, yang didengar atau yang identik dengan burung itu adalah suara, cocotnya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa watak Kukilo ini dia tuh banyak bicara. Bener, memang Minggu Pahing itu orangnya banyak bicara, dia itu sombong ya, itu hal jeleknya ya. Dan karena kesombongannya, banyak bicaranya, sehingga dia tuh bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Banyak orang yang gak suka, terkadang tuh malah kayak membawa petaka buat dirinya sendiri. Tapi dia baiknya tuh dia tuh bisa membuat hati orang nyaman, dia itu juga pekerja keras, mempunyai kemauan dan tekad yang bulat, seperti itu. Baik konco-konco, seperti itu ya. Dan yang terakhir Mbak Dona akan bahas tentang pangupo jiwa atau penggambaran dari hidupnya, atau sandang pangan, kemampuan hidup, dan pangupo jiwa. Nah, pangupo jiwa itu ada 7. Ada 7 itu ada Segoro Ngawiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Pinetak, dan Lebu Katiup Angin. 7. 14 bagi 7 habis. Terakhir Lebu Katiup Angin, yang artinya harta benda yang dia miliki terkadang tuh bisa tertiup oleh angin apabila dia tuh menggenggamnya tidak kuat. Tapi dilihat dari Minggu Pahing ini, dia itu suka sekali dengan uang, dia juga pelit untuk mengeluarkan uang. Mungkin uang karena dia lebih suka menabung, mungkin dengan dia menabung, Lebu Katiup Angin ini akan diimbangi dia dengan cara dia yang menabung. Seperti itu ya konco-konco. Jadi buat yang Minggu Pahing ini, hati-hati dalam mengelola keuangan, karena jatuhnya di Lebu Katiup Angin, yang artinya dia sering kehilangan harta, itu juga suka hilang, lenyap, habis gitu aja kalau tidak berhati-hati. Nah, seperti ini ya konco-konco kesimpulan dari Minggu Pahing. Jadi apa sih yang dimaksud weton? Weton itu adalah gabungan dari hari dan pasaran yang bertemu dengan Neptunya dijumlahkan dan dianggap 95% oleh orang suku Jawa. Itu 95% ramalannya benar, karena
ketika si jabang bayi lahir udah menemukan weton dan neptunya, itu sudah bisa digambarkan dari sifat, watak, pangkuan jiwanya. Ketika dia sudah menikah dengan weton ini digambarkan, semua itu bisa dan dipercaya 95% fakta dan itu akurat gitu loh ya. Tapi kalau ada yang bilang, Mbak aku tuh Minggu Pahing tapi aku kok nggak kayak Minggu Pahing, itu kenapa? Coba ditanya sama bapaknya dulu, jenengan itu lahirnya jam berapa. Soalnya kalau udah di atas jam 5.00 ini tuh kalian tuh jatuhnya tuh udah di Senin Pon, bukan di Minggu Pahing tapi di Senin Pon. Coba tanya sama bapak ibu jenengan yang masih ada, jenengan itu lahirnya tuh udah di jam berapa, jam Minggu Pahing siang atau udah di atas jam 3. Karena kalau udah di atas jam 3 atau manjing asar itu sudah berganti hari. Kalau di daerah saya primbon Jawanya menghitungnya seperti itu ya konco-konco. Tuh pengupasan dari saya, berarti Minggu Pahing itu orangnya tuh semangat, lakuning rembulan, bisa mengayomi orang, buat hati orang tenang, cara bicara berwibawa, dia pintar, banyak ngomong tapi agak sedikit sombong, karena kesombongannya itu orang kadang nggak suka dan bisa membuat dia menjadi petaka juga. Dia suka dengan uang tapi dia suka menghamburkan, mengumpulkan, dan dia pelit sekali. Tapi mungkin ada lah ya, namanya juga split-splitnya orang, dia tuh pasti nggak tega juga kalau makan punyanya sendiri ya, pasti akan memberikan sedikit atau beberapa untuk keluarganya tuh pasti ya. Oke, seperti itu konco-konco perihal pembahasan Minggu Pahing dari saya. Apa yang saya katakan ini tidak 100% benar, tapi untuk hari dan pasaran insya Allah udah benar, tapi untuk pengupasan tidak benar. Karena apa? Karena setiap dukun, pujangga, leluhur itu untuk mengupas itu bisa 1000 cabang. Jadi kalau saya mengupas seperti ini, belum tentu pujangga lain mengupasnya seperti ini. Mungkin ada kesamaan tapi penyampaiannya berbeda. Baik seperti itu konco-konco. Dan satu pesan dari saya, jangan lupa untuk bersedekah, karena bersedekah itu akan membersihkan hati, membersihkan harta, serta membersihkan jiwa, atau membuka inner beauty, serta membuka aura kita. Jadi bagus sekali ya bersedekah, itu tidak membuat kita miskin, tidak mengurangi harta, malah akan menambah harta kita dan kita mendapat pahala. Baik konco-konco, buat yang nonton video ini, saya doakan semoga banyak rezeki, sehat selalu, dimurahkan rezeki dan kesehatannya, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin, Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.